Sebelum menikah calon suami dan calon ibu mertua bangga padaku, karena aku punya jabatan di pekerjaanku. Tapi setelah menikah dan punya anak kenapa semua berubah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira, di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Sylvia. Dulu aku adalah perempuan yang dibanggakan. Jabatan tinggi di kantorku membuat calon suamiku dan calon ibu mertua memandangku seperti berlian. Tapi setelah pernikahan dan kelahiran anak kami, semua berubah. Kebanggaan itu sirna, berganti dengan cemoohan dan hinaan. Inilah kisahku, kisah tentang luka, air mata, dan balas dendam elegan yang dibayar dengan keberhasilan. Langkah-langkah kaki terdengar mantap di koridor kantor pusat PT Gria Cipta Mandiri, tempat Sylvia bekerja. Setiap orang yang melintas akan melirik sekilas. Sebagian dengan kekaguman, sebagian dengan iri yang terbungkus senyum palsu. Sylvia, perempuan dengan rambut hitam yang selalu tertata rapi dan mata tajam yang memancarkan keyakinan, baru saja dipromosikan menjadi manajer termuda di divisinya. Usianya baru menginjak 30, namun rekam jejaknya sudah menyalip banyak pria di jajaran manajemen atas. Hari itu, ruangan kerjanya dipenuhi bunga, ucapan selamat, dan tepukan di bahu yang tak henti-henti. "Sylvia, kamu memang luar biasa," ujar salah satu rekan kerjanya, Donna, sembari menyerahkan kotak kecil berisi kue tart. Sylvia tersenyum tulus. "Aku hanya berusaha sebaik mungkin, seperti yang selalu ibu ajarkan sejak aku kecil." Sore hari sepulang kerja, ia mampir ke rumah calon mertuanya. Rumah sederhana itu terletak di gang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor. Meski kecil, rumah itu bersih dan tertata, mencerminkan kesederhanaan yang hangat. Di ruang tamu yang dindingnya dihiasi foto-foto keluarga, Sylvia duduk bersama Bu Yuni, Ibunda Raka, pria yang sudah 3 tahun menjalin hubungan dengannya. Bu Yuni menuangkan teh hangat ke cangkir bening. Tangannya bergetar sedikit, entah karena usia atau rasa segan terhadap calon menantunya yang sukses. "Aku dengar dari Raka kamu dipromosikan jadi manajer. Ya, nak?" tanyanya dengan mata yang berkaca-kaca, seolah menyimpan kebanggaan luar biasa. Sylvia mengangguk pelan. "Iya, Bu. Puji Tuhan, akhirnya semua kerja keras terbayar juga." Wajah Bu Yuni memancarkan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. "Kamu memang beda, Sil. Pintar, sopan, nggak neko-neko. Ibu selalu bilang ke Raka, kamu itu contoh perempuan yang harus dijaga, bukan dicurigai." Ucapan itu sempat membuat Sylvia tertegun. Ia tahu, Bu Yuni bukan tipe yang mudah memuji. Tapi hari itu, rasa bangga sang calon mertua terasa begitu tulus. Namun di balik senyum hangat itu, diam-diam Sylvia merasakan ganjalan. Beberapa bulan terakhir, Raka, tunangan yang dulu lembut dan pengertian, mulai berubah. Ia sering cemburu tanpa alasan, membatasi waktu kerja Sylvia, bahkan beberapa kali memintanya berhenti bekerja setelah menikah. "Sayang, kamu gak capek terus kerja malam? Aku takut kamu lupa rumah." "Lupa aku?" ujar Raka lewat telepon suatu malam, suaranya lembut tapi penuh tekanan. "Aku gak lupa kamu, Rak. Tapi aku juga punya impian yang sudah lama aku bangun. Aku butuh kamu untuk mendukungku, bukan menahanku," jawab Sylvia, dengan nada yang berusaha tetap tenang. "Aku gak menahan, Sil. Aku cuma takut kehilangan kamu. Dunia kerja itu banyak godaan." Ucapan itu membuat Sylvia menatap layar ponselnya lama. Cinta, bagi Raka, tampaknya perlahan berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan itu, bila dibiarkan, bisa menjelma menjadi jerat. Meski begitu, Sylvia berusaha tetap positif. Ia yakin cinta bisa diselamatkan, asal ada kepercayaan.
Ia terus berharap bahwa kebanggaannya sebagai wanita mandiri tak akan menjadi ancaman bagi hubungan mereka. Suatu malam, Sylvia berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia memeluk dirinya sendiri, mencari hangat di tengah kebimbangan. Apakah aku harus memilih antara karir dan cinta? Bisiknya lirih, seperti bertanya pada angin malam. Yang ia tahu, hari-hari membanggakan ini adalah awal. Tapi apakah awal ini akan membawa kebahagiaan? Atau justru luka yang tak pernah ia duga? Hari itu langit Jakarta diselimuti mendung lembut, seolah menyesuaikan diri dengan suasana hati Sylvia yang begitu syahdu. Gaun pengantinnya berwarna gading, sederhana tapi elegan, membalut tubuh mungilnya dengan anggun. Senyumnya terpancar bahagia, meski matanya menyimpan kelelahan dari rangkaian acara yang melelahkan. Raka berdiri di sampingnya, mengenakan setelan abu-abu gelap. Tatapannya tenang, tapi gerak-geriknya kaku. Sejak pagi, ia lebih banyak diam. Bahkan saat pengucapan janji suci, bibirnya hanya bergerak seperlunya. Sylvia mengabaikan itu. Ia meyakinkan diri bahwa mungkin Raka hanya gugup, seperti kebanyakan pria yang hendak memasuki kehidupan baru. Beberapa bulan setelah menikah, Sylvia mengandung. Kehamilannya menjadi kabar bahagia yang membawa harapan baru. Raka terlihat lebih hangat, lebih perhatian, meski hanya sesekali. Saat anak mereka lahir, tangis bayi laki-laki itu memecah keheningan ruang bersalin. Sylvia menangis, bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Namanya siapa?" tanya bidan sambil membersihkan bayi mungil itu. Sylvia menatap wajah kecil itu sambil tersenyum haru. Arvino. Arvino Aditya. Namun Raka hanya mengangguk pelan, tanpa ekspresi yang berarti. Ia tak menyentuh bayi itu, bahkan tak mencium kening istrinya seperti yang selama ini Sylvia bayangkan. Di sudut ruangan, Bu Yuni memandangi semua itu dengan wajah datar, hanya berkomentar lirih, "Semoga kamu bisa jadi ibu yang baik, Sil." Waktu berlalu. Sylvia kembali bekerja setelah cuti melahirkan selesai. Ia tahu keputusannya tidak mudah, terutama bagi seorang ibu muda. Tapi ia percaya bahwa menjadi ibu dan perempuan karir bukan hal yang harus dipertentangkan. Ia bangun pagi, menyusui Arvino sebelum subuh, menyiapkan sarapan, dan mengantar anaknya ke daycare sebelum masuk kantor. Meski lelah, ia selalu berusaha pulang lebih cepat. Ia menolak tawaran lembur, membatasi rapat di luar jam kerja, dan bahkan rela menolak promosi demi lebih banyak waktu di rumah. Tapi setiap kepulangannya selalu disambut dengan satu komentar yang menghantam jantungnya lebih dalam daripada semua tekanan di kantor. "Baru pulang, Bu Manayer?" sindir Bu Yuni dengan suara pelan tapi tajam, sambil mengaduk sayur di dapur. Sylvia menahan napas. Ia menaruh tas kerja dan membuka jilbabnya perlahan. "Maaf, Bu. Tadi jalanan macet. Tapi saya langsung pulang begitu rapat selesai." "Kalau macet terus, kenapa nggak berhenti aja kerja? Cucu saya butuh ibunya, bukan suster." Dan Raka? Ia duduk di ruang tamu, menatap layar televisi sambil mengunyah keripik. Tak sekalipun ia membela Sylvia, seolah sindiran ibunya sudah menjadi kebenaran mutlak yang tak perlu dikoreksi. "Sil, kamu harus ngerti posisi. Kamu istri, kamu ibu. Kerja itu bonus, bukan kewajiban," ucap Raka suatu malam, saat Sylvia berusaha menjelaskan kenapa ia harus menghadiri rapat penting minggu depan. "Aku ngerti, Rak, tapi aku juga nggak pernah lupakan rumah. Aku selalu berusaha pulang cepat, nggak pernah ninggalin Arvino tanpa alasan." "Berusaha, iya. Tapi hasilnya tetap aja nggak cukup. Kamu pikir rumah ini bisa beres cuma dengan pulang jam 5? Sylvia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin air matanya menjadi senjata yang dianggap drama. Ia hanya ingin dimengerti, dipahami, bahwa ia juga lelah,
tapi tak pernah mengeluh. Setiap malam, saat Arvino tertidur di pelukannya, Sylvia sering menangis dalam diam. Ia memandangi wajah polos putranya, mencium dahinya, dan berbisik lirih. "Maafin Mama kalau belum sempurna. Mama cuma pengin kamu bangga suatu hari nanti." Hari-hari berlalu, tapi perubahan itu semakin nyata. Raka tak lagi tertarik mendengar cerita Sylvia tentang pekerjaan. Bahkan prestasi terbaru Sylvia, ketika berhasil menyelamatkan proyek besar perusahaan dari kerugian, hanya dibalas satu kalimat pendek dari Raka. "Syukurlah. Tapi jangan lupa Arvino demam, bukan cuma proyek yang penting." Sylvia tersenyum getir. Ia tahu, apapun yang ia lakukan tak pernah cukup. Tidak untuk suaminya, tidak untuk ibu mertuanya, tapi untuk dirinya sendiri dan anaknya, ia tak boleh menyerah. Dan di balik semua itu, perlahan Sylvia mulai menyadari bahwa cinta yang dulu membuatnya yakin menikah, kini mulai berubah bentuk. Bukan lagi pelindung, melainkan beban yang diam-diam mengikis jiwanya. Pagi itu, dapur rumah Sylvia dipenuhi aroma tumisan buncis dan ayam kecap yang sedang ia siapkan. Tangannya cekatan, meski mata masih mengantuk karena semalam harus menenangkan Arvino yang demam. Waktu menunjukkan pukul 6:15. Ia belum mandi, rambut diikat seadanya, dan masih mengenakan daster yang sudah mulai pudar warnanya. Telat lagi bangun? Makanya, kalau perempuan itu nggak usah sok sibuk kerja. Suara Bu Yuni memecah keheningan pagi. Nada suaranya datar, tapi tusukannya terasa seperti belati dingin yang masuk perlahan ke dada. Sylvia menoleh. Ia tidak membalas. Bukan karena tidak berani, tapi karena ia terlalu lelah untuk menjelaskan hal-hal yang akan dianggap angin lalu. Bu Yuni berdiri di ambang pintu dapur, bersedekap, memperhatikan Sylvia seperti sedang menilai asisten rumah tangga yang kinerjanya buruk. "Dulu waktu Raka kecil, saya bisa masak, nyuci, nyetrika, ngurus anak, semua sendiri. Nggak pakai alasan capek. Nggak ada juga tuh kerja ke kantor." Sylvia mematikan kompor. Ia menarik napas dalam-dalam. "Maaf, Bu. Saya berusaha sekuat tenaga membagi waktu." "Berusaha itu beda sama bisa, Sil. Kamu tuh pinter di luar. Tapi di rumah? Nihil." Bu Yuni menyentil panci kecil di rak, lalu pergi sambil menggeleng. Setelah itu, suasana rumah seperti bom waktu. Setiap detik terasa tegang. Bahkan suara Arvino menangis pun tak lagi jadi pusat perhatian, karena ketegangan antar orang dewasa sudah menutupi segalanya. Raka mulai ikut-ikutan menyudutkan. Saat Sylvia pulang kerja dalam kondisi kelelahan dan mendapati cucian belum selesai karena Art mereka sedang cuti, Raka langsung menyambutnya dengan wajah kesal. "Ini rumah kok kayak kapal pecah? Kamu kerja terus, tapi rumah kayak nggak punya ibu," bentaknya. Sylvia meletakkan tas kerja dan langsung mengangkat Arvino yang menangis di ruang tengah. "Tadi aku sempat bersih-bersih sebelum berangkat, Rak. Tapi Art kita izin hari ini. Aku akan bereskan setelah makan malam." "Berapa banyak lagi alasan yang akan kamu pakai buat nutupin ketidakbecusan kamu sebagai istri?" Suara Raka naik. Ia berdiri, menatap Sylvia dengan tatapan kecewa yang dingin. "Kamu pikir aku bangga istriku sibuk ngurus proyek, tapi rumah berantakan? Anak nggak keurus?" Sylvia menggigit bibirnya. Ia merasa tenggorokannya tercekat, seperti ada batu yang menghalangi kata-kata untuk keluar. "Aku bekerja bukan buat kesenangan sendiri, Rak. Gajiku juga buat bayar cicilan rumah ini, sekolah Arvino nanti, kebutuhan dapur. Bahkan motor kamu bulan ini lunas pakai uang bonus dari aku. Tapi harga diri aku sebagai suami juga penting. Sil, masa aku jadi laki-laki yang dibiayai istri?" Suara Raka meninggi, mencampur amarah dan rasa minder yang tak pernah diakuinya secara terbuka. Sylvia menunduk. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai remuk. Dalam sekejap,
Segala hal yang selama ini ia perjuangkan, waktu, tenaga, cinta, pengorbanan, terasa sia-sia. Ia tak butuh pujian. Ia hanya ingin dihargai, diakui, didengar. Tapi yang ia dapat justru sebaliknya. Tudingan, sindiran, dan tuntutan yang terus menghimpit. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas penuh tekanan. Sylvia terbangun lebih pagi, tidur lebih malam, menyusui Arvino sambil mengecek laporan dari laptop, memasak sambil mengangkat telepon kantor, menyetrika sambil menjawab email dari tim. Namun apapun yang ia lakukan, tetap saja tak pernah cukup. Lihat tuh, anaknya jadi rewel terus. Gara-gara ibunya sibuk sendiri. Bu Yuni kembali menyambar satu malam ketika Arvino menangis karena tumbuh gigi. Aku kerja buat masa depan dia, Bu. Supaya nanti dia nggak susah, ujar Sylvia lirih sambil menenangkan anaknya. Anak itu nggak butuh uang, dia butuh kasih sayang. Dan kamu terlalu sibuk mengejar karir yang nggak ada gunanya. Ucapan itu seperti tamparan terakhir. Sylvia mundur, duduk di tepi ranjang sambil memeluk anaknya erat. Pandangannya kabur oleh air mata yang tertahan terlalu lama. Malam itu, saat Arvino sudah terlelap, Sylvia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram. Di luar hujan mulai turun. Ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding, dengan bingkai kayu yang sudah sedikit berdebu. Di foto itu, senyumnya terlihat sempurna. Berbanding terbalik dengan senyapnya malam ini. Dan dalam keheningan yang menyayat, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah menjadi istri berarti harus mengorbankan seluruh jati diri? Pukul 3.27 dini hari. Alarm batin Sylvia kembali membangunkannya. Meski tubuhnya belum sempat benar-benar beristirahat. Matanya berat, seperti diselubungi pasir. Tapi tangisan lirih Arvino dari kamar sebelah langsung membuatnya bangkit. Langkahnya goyah, tapi ia memaksakan diri. Diambilnya anak itu dalam pelukan, disusui sambil menahan kantuk dan pusing yang kian menyerang. Jam berdetik lambat. Setelah Arvino tertidur kembali, Sylvia tak langsung rebah. Ia menuju dapur, mencuci botol susu, menyapu lantai yang sempat becek sore tadi, lalu mempersiapkan bumbu masakan untuk sarapan. Semua dilakukan dalam senyap, agar tak ada suara yang membangunkan Bu Yuni atau Raka. Ia hafal betul, suara sendok jatuh pun bisa jadi bahan sindiran esok hari. Sekitar pukul 5, barulah ia duduk sejenak di kursi kayu dapur. Tapi baru 3 menit, alarm ponsel berbunyi. Waktunya salat, lalu bersiap kerja. Ia mandi, menyetrika bajunya sendiri, menyiapkan pakaian kerja Raka, dan tak lupa menata isi tas Arvino. Sambil mengoleskan bedak tipis di wajahnya yang mulai pucat, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya bukan lagi seperti dulu. Sorot mata cerah yang dulu penuh semangat kini meredup. Pipi merosot, garis bawah mata menghitam. Tapi ia tetap berdiri tegak. Karena ia tahu, tidak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Jam 7 pagi, ia mengantar Arvino ke Daicara sebelum menuju kantor. Di sela rapat dan presentasi, pikirannya terus berkelindan ke rumah. Apakah Arvino baik-baik saja? Apakah Bu Yuni akan marah jika piring di rak belum dicuci? Apakah Raka akan mengamuk jika ia pulang 5 menit terlambat? Sepulang kerja, Sylvia langsung pulang. Ia tak pernah mampir, tak pernah bersantai. Tapi begitu membuka pintu rumah, suara nyaring Bu Yuni langsung menyambutnya seperti cambuk. Baru juga maghrib, ini rumah siapa yang ngurus? Sylvia diam. Ia melangkah masuk, mencium tangan mertuanya dengan lelah yang nyaris tak tertutup. Maaf, Bu. Tadi ada rapat dadakan. Aku langsung pulang setelah selesai. Alasan. Dari dulu alasan terus. Anak saya bukan cuma butuh istri yang bisa bawa uang, tapi juga butuh yang bisa rawat rumah. Kamu pikir cuma kerja bisa bikin rumah tangga utuh? Dan seperti biasa,
Raka duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Ia tak pernah membela. Bahkan malam itu, ia ikut menambah beban dengan kalimat yang menusuk jauh ke dalam hati Sylvia. Kamu pikir aku senang hidup sama istri yang bahkan gak bisa bikin rumah ini nyaman? Apa gunanya kamu bawa pulang gaji kalau anak kita tumbuh tanpa kehangatan ibu? Kamu tuh istri, tapi rasanya lebih kayak tamu yang numpang lewat tiap hari. Sylvia mematung. Tangannya gemetar, dadanya sesak, tapi ia tak menampakkan tangis. Ia hanya berkata pelan, aku tidur cuma 2 jam sehari. Rak, aku coba semampuku. Berarti memang kemampuan kamu cuma segitu, kan? Balas Raka enteng, seperti menampar batin Sylvia dengan telapak kata yang kasar dan telanjang. Malam itu, setelah menidurkan Arvino dan membersihkan dapur yang berantakan, Sylvia duduk di pojok ruang makan. Ia memeluk lututnya sendiri. Udara terasa berat. Tembok seakan lebih peduli padanya dibanding orang-orang di rumah ini. Ia mengingat semua yang telah ia lalui. Puluhan proyek kantor yang sukses berkat kerja kerasnya. Malam-malam panjang menjaga anak yang demam. Pagi-pagi buta menyiapkan sarapan. Tapi apa balasannya? Kamu istri tak berguna. Kamu menantu yang menyusahkan. Kamu ibu yang tak layak. Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti mantra jahat. Menghantam harga dirinya, mencabik-cabik semangat yang ia bangun tiap hari. Namun malam itu, di antara isak tertahan dan napas yang terasa berat, Sylvia merasakan sesuatu yang berbeda. Kelelahan yang bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Dan di balik semua itu, mulai tumbuh benih kecil bernama kesadaran. Bahwa mungkin, cinta yang dulu ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya, kini telah berubah menjadi penjara tanpa pintu keluar. Pagi itu, Sylvia baru saja memarkir motornya di teras, ketika melihat sepasang sandal perempuan asing di depan pintu rumah. Langkahnya melambat, firasatnya tak enak. Tapi ia berusaha menenangkan hati, mungkin hanya tamu biasa. Saat pintu dibuka, suara tawa lembut langsung menyambutnya dari ruang tamu. Hihi, Tante Bu Yuni tuh, bisa aja. Masa aku disuruh nyoba semua masakan Tante? Sylvia berdiri membeku. Di hadapannya, duduk seorang perempuan muda, sekitar pertengahan 20-an. Wajahnya cantik, kulit bersih, tubuh langsing, dan mengenakan blus pastel serta rok selutut. Ia tampak sangat nyaman, seperti sudah sering datang. Oh, Sylvia, kamu sudah pulang? Ujar Bu Yuni cepat, seolah terkejut, tapi jelas tak senang. Perempuan muda itu segera berdiri dan menyambut dengan senyum ramah. Halo, Kak Sylvia. Saya Citra. Tadi Tante minta bantuin motongin sayur. Soalnya katanya kakak pasti capek pulang kerja. Saya nggak keberatan kok, bantu-bantu sedikit MAH. Sylvia mengangguk pelan. Terima kasih, ya. Tapi dalam dadanya, ada yang tak tenang. Cara Citra berbicara terlalu manis, terlalu sempurna. Dan yang membuatnya makin resah, ia duduk persis di tempat biasa Sylvia menaruh tas kerjanya. Seperti sengaja ingin mengisi ruang yang pelan-pelan disingkirkan darinya. Hari-hari berikutnya, Citra semakin sering muncul. Awalnya hanya datang seminggu sekali, lalu 2 kali. Hingga akhirnya, hampir setiap hari ia ada di rumah. Bahkan saat Sylvia masih di kantor. Dia kayak keluarga sendiri sekarang, ujar Bu Yuni suatu sore sambil menyiapkan teh untuk Citra. Nggak kayak kamu, yang pulang selalu malam dan lupa dapur. Sylvia menatap Bu Yuni dalam diam. Tapi hatinya bergolak. Setiap kata Bu Yuni semakin tajam. Bukan lagi sindiran, tapi sudah berubah menjadi strategi. Citra pun mulai mendekati Arvino. Ia membelikan mainan, menyuapi makan, bahkan pernah memandikannya tanpa izin. SSSTT. Jangan bilang mama, ya. Tante Citra cuma pengin bantu. Bisiknya manja pada Arvino, yang saat itu masih belum bisa bicara lancar.
Saat Sylvia tiba di rumah dan melihat Citra menggendong anaknya sambil menyuapi nasi tim, jantungnya berdegup kencang. Napasnya tercekat. Ia berjalan cepat, mengambil Arvino dari pelukan Citra dengan senyum paksa. "Maaf, tapi aku lebih nyaman mengurus anakku sendiri." Namun Citra hanya tertawa kecil. "Maaf, Kak. Saya pikir kakak bakal senang dibantu." Di malam yang sama, Raka melemparkan komentar yang membuat hati Sylvia semakin hancur. "Citra itu, perempuan yang tahu tempat. Nggak keras kepala kayak kamu. Nggak sibuk pembuktian diri ke dunia. Dia tahu tugas perempuan itu di rumah, bukan di ruang rapat." Sylvia menatap suaminya, tak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulut yang dulu memujanya karena ambisinya. "Kamu serius bicara begitu, Rak? Kalau kamu bisa berubah, aku nggak perlu berpikir aneh-aneh," jawab Raka ringan, tapi tajam seperti sembilu. Bu Yuni masuk ke dalam percakapan dengan senyum palsu. "Sylvia, kadang, bukan cinta yang hilang, tapi peran yang salah diisi. Raka itu butuh istri, bukan pesaing." Malam itu, Sylvia duduk di tepi ranjang, mendekap Arvino yang sudah tertidur. Ia memandangi bayangan dirinya di cermin, lelah, sendirian, dan perlahan disingkirkan. Ia sadar, ini bukan sekadar kecemburuan. Ini adalah skenario. Sebuah sandiwara halus yang dijalankan dengan wajah manis, tangan lembut, dan ucapan penuh kepalsuan. Bu Yuni tidak ingin ia bertahan. Ia sedang membuka jalan untuk Citra. Dan yang paling menyakitkan, Raka mulai ikut memainkan peran dalam drama itu. Sylvia menggenggam erat tangan mungil anaknya. Ia belum tahu bagaimana menghadapi ini semua. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Bukan demi Raka. Bukan demi mertuanya. Tapi demi dirinya sendiri. Dan demi Arvino, yang pantas tumbuh di sisi seorang ibu yang tidak membiarkan dirinya diinjak. Sejak kehadiran Citra, rumah Sylvia tak lagi menjadi tempat pulang yang menenangkan. Setiap sudutnya terasa asing, seakan ada aroma pengusiran yang tak terucap tapi begitu nyata. Senyum Raka yang dulu hangat, kini hanya muncul saat Citra hadir. Dan tatapan yang dulu memuja Sylvia, kini seolah menuduh dan menyalahkan setiap langkahnya. Sylvia mulai merasa ada yang berubah. Raka yang biasanya pulang tepat waktu, mulai sering memberi kabar mendadak bahwa ia harus lembur. Ponselnya tak lagi diletakkan sembarangan. Bahkan ketika tertidur pun, ia menyimpannya di bawah bantal, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak boleh diketahui siapapun. "Rak, kamu lembur lagi malam ini?" tanya Sylvia suatu sore saat mereka makan malam dalam keheningan. Raka mengangguk, tapi tak menatap istrinya. "Ada proyek baru. Klien dari luar kota. Aku harus handle sendiri." "Sendiri?" Sylvia menahan gejolak di dadanya. "Bukan sama Citra?" Raka menoleh cepat, matanya menyipit. "Kamu nuduh?" "Aku cuma tanya." "Kamu tuh sensian banget, Sil. Citra itu rekan kerja juga sekarang. Dia bantu bagian dokumentasi. Jadi ya wajar kalau kita ketemu di luar." Sylvia mengangguk pelan. Tapi dadanya terasa sesak. Ia bukan bodoh. Ia hanya belum punya bukti. Seminggu kemudian, malam Jumat, Raka bilang harus ke Bandung 2 hari untuk presentasi. Ia pamit terburu-buru, bahkan tak mencium Arvino seperti biasanya. Sylvia hanya diam. Tapi malam itu, instingnya menjerit keras. Pagi harinya, ia mencoba menghubungi kantor Raka, tanpa menyebutkan identitas. Hanya satu kalimat dari resepsionis yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. "Maaf, Bu. Tim kantor tidak ada agenda keluar kota minggu ini. Semua staf hadir di kantor seperti biasa." Sylvia menutup telepon. Tangannya gemetar. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin,
berharap apa yang ia dengar barusan hanyalah kesalahan komunikasi. Namun harapan itu pupus saat ia membuka Instagram di akun anonim yang biasa ia gunakan untuk memantau keadaan. Dan di situ, di story Citra, terlihat cuplikan pemandangan kamar hotel mewah. Sebuah tangan pria muncul sesaat di ujung frame. Bukan siapa-siapa, tapi Sylvia tahu, itu tangan Raka. Ia kenal jam tangan itu. Ia membelinya sebagai hadiah ulang tahun 2 tahun lalu. Sylvia ingin berteriak, tapi Arvino sedang tidur di pangkuannya. Ia hanya bisa mengatup mulut dan menahan isakan. Matanya panas. Napasnya pendek-pendek. Tapi bukan karena sakit. Melainkan karena kenyataan yang selama ini ia takutkan, mulai menjelma nyata. Keesokan harinya, Raka pulang dengan wajah lelah. Ia membawa oleh-oleh kecil, lalu mencium dahi Arvino, seolah tak terjadi apa-apa. Bandung macet banget, katanya singkat. Sylvia tak menjawab. Ia menatap wajah suaminya lama, dalam diam. Ia ingin bertanya, ingin mengamuk, ingin menunjukkan kapture story Citra yang sudah ia simpan. Tapi mulutnya membeku. Hatinya terlalu lelah untuk konfrontasi yang hanya akan dibalas kebohongan. Di malam hari, ia duduk sendiri di balkon, menggenggam ponsel erat-erat. Ia membuka galeri, menatap foto-foto masa lalu, saat Raka masih penuh cinta, saat ia merasa dicintai. Lalu ia beralih menatap foto Arvino. Kalau bukan karena kamu, Nak, mungkin Mama sudah pergi dari sini sejak lama. Air matanya jatuh, satu persatu. Dingin, perih, tapi tidak meledak. Sylvia tahu, ini belum klimaks. Ini baru permulaan dari pengkhianatan yang sesungguhnya. Dan kali ini, ia tak akan tinggal diam selamanya. Minggu siang itu seharusnya menjadi momen kebersamaan keluarga. Sylvia memasak sejak pagi, menyiapkan ayam opor, sambal goreng ati, dan puding coklat kesukaan keponakan-keponakan Raka. Ia ingin membuktikan bahwa meski sibuk bekerja, ia tetap mampu menjadi tuan rumah yang baik. Ruang tamu ramai. Saudara-saudara Raka berkumpul, lengkap dengan anak dan pasangan masing-masing. Suasana sempat hangat, hingga Citra datang dengan blus kuning pastel dan kue-kue cantik dalam kotak kardus berlogo mahal. Maaf, telat. Aku tadi dari arisan sama ibu-ibu komplek. Ucapnya manis sambil mencium tangan Bu Yuni dan beberapa tamu lain yang langsung memuji. Wah, Cit, kamu makin glowing aja sekarang, ujar sepupu Raka yang duduk di sudut ruangan. Citra tersenyum malu-malu. Ah, jangan gitu, Kak. Sementara itu, Sylvia yang baru keluar dari dapur dengan tangan yang masih basah karena mencuci piring, hanya berdiri terpaku. Bajunya basah sedikit di bagian lengan. Wajahnya berkeringat, rambutnya disanggul seadanya. Di antara tamu-tamu yang rapi dan wangi, ia tampak seperti orang asing, seperti pelayan yang salah masuk ruang tamu. Bu Yuni memanggil semua untuk makan siang. Sylvia, tolong ambilin sambal di dapur, pintanya. Sylvia menurut. Tapi saat ia kembali, suara Bu Yuni terdengar nyaring, dan kali ini tidak ada usaha untuk merendahkan volume. Kalian tahu nggak, saya tuh kadang kasihan sama Raka. Istrinya kerja mulu, rumah berantakan, anak sering dititipin. Tampang kusut tiap hari. Pakaian pun nggak pernah wangi. Suara tawa kecil terdengar dari sepupu Raka. Tapi yang membuat jantung Sylvia berhenti berdetak adalah kalimat berikutnya. Citra itu cocok banget jadi istri Raka. Cantik, wangi, sopan, tahu diri. Bukan kayak si Sylvia. Kumel tiap hari, kayak babu. Ruangan hening sejenak. Beberapa orang menoleh ke Sylvia yang berdiri diam di ambang pintu, masih membawa mangkuk sambal. Senyap, tapi tidak satu pun yang menyela. Bahkan Raka yang duduk hanya beberapa langkah dari ibunya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sylvia menunduk. Matanya mulai basah, tapi ia menahan diri.
Ia menaruh mangkuk dengan hati-hati di meja, lalu berkata lirih, "Maaf, saya ke kamar sebentar." Ia berjalan cepat, menutup pintu kamar pelan. Dan begitu kunci diputar, air matanya pecah tanpa bisa dibendung. Di rumahnya sendiri, ia dipermalukan. Di hadapan keluarganya sendiri, ia dihinakan. Dan suaminya hanya diam. Sylvia duduk di lantai kamar, memeluk lutut, tubuhnya bergetar hebat. Semua rasa bercampur, marah, malu, hancur, dan kehilangan harga diri. Ia bukan sekadar terluka. Ia direndahkan hingga ke titik paling bawah sebagai perempuan. Ia yang selama ini berjuang diam-diam, dibayar dengan cemoohan terbuka. Ia yang menahan semua luka tanpa suara, kini diinjak dengan kata-kata yang tak bisa dilupakan seumur hidup. Saat malam tiba dan semua tamu telah pulang, Sylvia duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit kosong. Raka masuk ke kamar tanpa ekspresi. "Maaf, tadi Mama cuma bercanda." Sylvia menoleh. Tatapannya kosong, tapi tenang. "Bercanda ya? Tapi kenapa rasanya seperti peluru yang menembus jantungku?" Raka terdiam. Sylvia melanjutkan dengan suara lirih, namun mantap. "Tahu nggak, Rak? Hari ini, bukan cuma air mata yang jatuh, tapi juga harga diriku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sylvia merasa ia tidak lagi punya tempat yang disebut rumah. Hujan turun sejak pagi. Langit kelabu seperti memantulkan isi hati Sylvia yang sudah terlalu penat untuk berharap. Ia berdiri di dapur, mengaduk bubur untuk Arvino yang sedang flu. Tangannya cekatan, meski matanya sayu. Malam tadi, ia tak tidur. Bayang-bayang hinaan Bu Yuni, tatapan kosong Raka, dan senyum licik Citra masih bermain di kepalanya, seperti bayangan yang tak mau pergi. Pagi itu seharusnya seperti biasa. Tapi tak ada yang biasa ketika sebuah amplop putih tergeletak di meja makan. Awalnya Sylvia mengira itu dokumen kantor Raka. Tapi saat ia membukanya, tangannya gemetar. Pandangannya kabur seketika. Di dalamnya, hanya satu lembar kertas. Tanpa sapaan. Tanpa kalimat pengantar. Surat cerai. Dicetak rapi. Sudah ditandatangani. Sudah lengkap dengan tanggal dan nama saksi. Tidak ada perdebatan. Tidak ada dialog. Tidak ada pertemuan empat mata. Hanya satu tindakan sepihak yang menghancurkan segala yang pernah mereka bangun bersama. Sylvia terduduk. Suara di sekelilingnya hilang. Bahkan tangisan kecil Arvino di kamar seperti datang dari tempat jauh. Ia membaca ulang kalimat di surat itu, berharap menemukan kesalahan. Tapi tidak ada. Segalanya sah. Sah seperti cinta mereka yang dulu, dan kini diputuskan sepihak, dingin, tak berperasaan. Beberapa jam kemudian, Bu Yuni masuk ke kamar dengan wajah datar. "Kamu sudah baca, kan? Jangan bikin susah. Kamu nggak usah tinggal di sini lagi. Rumah ini buat keluarga Raka. Dan kamu sudah bukan bagian dari itu." Sylvia menatap wajah wanita itu, yang dulu menyambutnya dengan pelukan, yang pernah memanggilnya menantu kebanggaan. Tapi semua itu telah lama mati. Raka tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di sofa ruang tengah, memainkan ponsel, sesekali mengangkat alis melihat Sylvia yang sedang mengemasi barang-barangnya. Ia tidak menatap istrinya. Ia tidak melihat anaknya yang masih tertidur. Ia bahkan tidak bertanya siapa yang akan mengurus Arvino. Seolah semua yang ada dalam hidup Sylvia bukan lagi tanggung jawabnya. "Ambil barangmu. Bawa saja apa yang kamu mampu. Sisanya, biarkan di sini," ujar Bu Yuni sambil menunjuk tas kecil yang sudah terisi pakaian dan beberapa benda pribadi. Sylvia diam. Ia hanya membawa satu tas ransel yang dulu ia pakai ke kantor, berisi beberapa helai baju, ponsel, dompet, dan satu foto kecil, foto Arvino saat ulang tahun pertamanya.
Foto itu ia selipkan di antara pakaian, seperti menanamkan alasan untuk terus hidup, walau segalanya hancur. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada suara yang mengantar kepergiannya. Ia hanya melangkah pelan keluar rumah, diiringi gerimis yang masih turun. Langkahnya berat, tapi pasti. Matanya sembab, tapi ia tidak menangis. Karena kali ini, air matanya sudah habis. Di luar gerbang, ia menoleh sekali. Rumah itu terlihat tetap megah dari luar. Tapi bagi Sylvia, bangunan itu telah berubah menjadi makam dari semua harapannya yang mati perlahan. Ia menarik napas panjang. Dunia terasa sunyi. Tapi dari kedalaman hatinya, ada suara kecil yang mulai tumbuh. Aku belum selesai. Mereka boleh mengusirku, tapi mereka tak akan bisa mematahkan aku. Dan dengan langkah yang tertatih, Sylvia berjalan menjauh, membawa kehancuran, tapi juga membawa benih kekuatan yang mulai hidup kembali. Langit masih mendung saat Sylvia turun dari angkot terakhirnya, dengan tas di punggung dan langkah yang terasa berat seperti memikul seluruh beban dunia. Matanya sembab, rambutnya basah oleh gerimis, dan tubuhnya lunglai karena belum makan seharian. Tapi jauh di ujung jalan kecil itu, ia melihat sebuah rumah sederhana yang pernah jadi saksi tawa remajanya. Rumah milik Laras, sahabatnya sejak SMA. Laras adalah satu dari sedikit orang yang tak pernah meninggalkannya. Meski mereka jarang bertemu, persahabatan mereka tidak pernah lapuk dimakan waktu. Laras kini tinggal sendiri, mengelola bisnis catering rumahan yang mulai berkembang. Sylvia sempat ragu menekan bel. Tapi ketika pintu terbuka dan Laras berdiri di ambang dengan celemek penuh noda tepung, tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Yang terjadi justru pelukan. Pelukan panjang. Tanpa pertanyaan. Tanpa basa-basi. Laras menarik Sylvia masuk ke dalam pelukannya seolah tahu bahwa sahabatnya itu telah kehilangan lebih dari yang bisa dikatakan dengan kata-kata. Aku capek, Ras, bisik Sylvia. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku capek banget. Laras tidak menjawab. Ia hanya mengencangkan pelukannya, membelai punggung Sylvia perlahan. Air mata Sylvia tumpah seketika, seperti bendungan yang jebol. Bukan karena duka, tapi karena hangatnya penerimaan yang tak lagi ia temukan di tempat yang dulu ia sebut rumah. Beberapa menit kemudian, Laras menuntunnya masuk, menyodorkan handuk dan pakaian bersih. Gak usah cerita sekarang. Istirahat dulu. Di sini, kamu aman. Sylvia hanya mengangguk, menatap sekeliling rumah kecil itu. Dindingnya polos, perabotnya sederhana, tapi auranya hangat. Jauh berbeda dari rumah besar yang penuh ejekan dan pengkhianatan. Malamnya, mereka duduk di dapur kecil dengan semangkuk sup ayam hangat dan segelas teh manis. Aku cerai, Ras, ucap Sylvia akhirnya. Laras menatapnya dalam-dalam. Aku tahu. Dan kamu gak perlu jelaskan. Aku tahu kamu sudah berusaha. Suasana hening sejenak sebelum Laras menggenggam tangan Sylvia. Kamu gak sendiri. Kita bangkit bareng, ya? Kalimat itu menghujam hati Sylvia lebih kuat dari pukulan apapun. Ia menunduk, menangis lagi, tapi kali ini, tangis lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti bertahun-tahun, ia merasa dihargai, dicintai, dilihat sebagai manusia yang berharga, bukan sebagai beban, bukan sebagai istri gagal, bukan sebagai menantu menyusahkan. Ras, aku gak punya apa-apa sekarang, bisik Sylvia. Aku bahkan gak tahu harus mulai dari mana. Laras tersenyum. Kamu punya aku. Dan itu cukup. Kita mulai dari dapur kecil ini. Besok kamu bantu aku masak. Ya? Kita bikin catering kita makin rame. Sylvia terisak, mengangguk pelan. Terima kasih, Ras. Jangan bilang terima kasih. Ini bukan pertolongan. Ini, sahabat. Malam itu, Sylvia tidur di sofa ruang tengah yang kecil namun hangat.
Dan meskipun masih banyak luka dalam dirinya, untuk pertama kalinya, ia bisa memejamkan mata tanpa ketakutan. Di rumah kecil itu, dengan sahabat sejati di sisinya, ia merasa, mungkin, hidup belum sepenuhnya selesai. Mungkin, justru disinilah ia benar-benar akan memulai. Pagi di rumah kecil Laras selalu dimulai dengan aroma bawang putih tumis dan denting sendok bertemu panci. Tapi pagi itu terasa berbeda bagi Sylvia. Kali ini, ia bukan hanya tamu yang ditampung dari kehancuran. Ia sudah menjadi bagian dari dapur itu, bagian dari rumah itu, dan entah bagaimana, bagian dari semangat hidup baru. Sylvia mengenakan celemek lusuh milik Laras dan mulai memotong sayur dengan cekatan. Tangan yang dulu terbiasa mengetik laporan dan mengatur rapat kini lihai mengiris wortel dan menyajikan plating cantik. Ada semacam terapi tersembunyi dalam kegiatan itu. Setiap irisan bawang seolah memotong perlahan luka-luka batinnya, membiarkannya sembuh pelan-pelan lewat kesibukan. Kayaknya kalau kita tambahin daun jeruk dan sambal ulek, ayam gepreknya bisa punya rasa khas, ujar Sylvia sambil mencicipi kuah dengan sendok kecil. Laras yang sedang membungkus nasi kotak menoleh dan mengangkat alis. Coba, deh. Kamu kayak chef profesional sekarang. Mereka tertawa. Tawa yang jujur dan ringan. Tawa yang sudah lama tidak mampir ke wajah Sylvia. Hari-hari mereka penuh kesibukan. Awalnya hanya 5 kotak pesanan dari tetangga. Lalu bertambah jadi 10, 20, 50. Sylvia mulai mencatat resep-resep kreasinya dalam buku kecil. Ia bahkan membuat varian sambal yang diberi nama sambal luka move on, yang pedasnya membakar tapi justru bikin ketagihan. Laras suatu malam duduk di teras sambil membuka ponselnya. Sil, kamu harus lihat ini. Sylvia menoleh. Di layar, tampak unggahan video seorang food vlogger lokal yang mereview makanan mereka. Gak nyangka warung sekecil ini punya rasa seenak ini. Sambalnya meledak, ayamnya lembut banget, dan bumbunya asli, beda. Ownernya ramah pula. Support guys. Dapur perempuan hebat. Keesokan harinya, antrean mengular sampai ke ujung gang. Warung kecil mereka yang dulunya hanya teras rumah kini ramai dikunjungi pelanggan dari luar kota. Pesanan online membanjir. Telepon tak henti-hentinya berdering. Bahkan ada yang menawarkan kerjasama untuk membuka cabang. Sylvia berdiri di sudut dapur, memandangi hiruk-pikuk itu. Matanya berkaca-kaca. Dulu ia diusir hanya dengan 1 tas dan selembar foto anaknya. Kini, dengan tangan sendiri, ia menciptakan sesuatu yang hidup. Bukan hanya bisnis, tapi harapan. Laras memeluknya dari samping. Lihat, Sil. Dari dapur kecil ini, kamu bangkit. Sylvia mengangguk pelan. Terima kasih udah percaya. Percaya? Kamu ini api, Sil. Kamu cuma sempat padam. Sekarang kamu nyala lagi. Dan panasmu makin menyala karena luka yang pernah kamu lalui. Mereka tersenyum. Dan di balik asap dapur yang mengepul dan wajan-wajan panas yang tak berhenti bekerja, Sylvia tahu, ini bukan hanya soal makanan. Ini tentang harga diri. Tentang kembali berdiri. Tentang membuktikan bahwa dari reruntuhan, ia bisa membangun istananya sendiri. Dan istana itu dimulai dari 1 sendok sambal, 1 butir nasi, dan 1 pelukan sahabat. Pagi itu, Sylvia berdiri mematung di depan bangunan sederhana 2 lantai yang masih dipenuhi debu renovasi. Di atas pintu, papan kayu besar bertuliskan, Sajian Sylvia. Dari dapur luka, tercipta rasa yang menguatkan. Air matanya menggenang. Ia meraba huruf-huruf di papan itu dengan ujung jarinya, seolah tak percaya bahwa nama yang dulu dipermalukan kini menjadi wajah dari sebuah tempat yang menjanjikan harapan, kehangatan, dan keberanian untuk bangkit. Aku nggak pernah nyangka, nama aku bisa berdiri segede itu, gumam Sylvia lirih, masih tak bisa sepenuhnya percaya.
Laras berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja putih dan celana bahan yang rapi, berbeda dari biasanya. Ia tersenyum bangga. Dulu kamu berdiri di depan pintu rumah sambil bawa tas, tanpa tahu mau kemana. Sekarang kamu berdiri di depan pintu restoran yang kamu bangun dari rasa sakit. Bedanya cuma satu, Sil, kamu nggak menyerah. Sylvia menunduk, menahan air mata. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Restoran mereka tidak mewah. Interiornya didominasi kayu, tanaman hijau, dan lukisan kecil bertuliskan kutipan motivasi di dinding. Meja-meja dipoles hangat, lampu gantung dari rotan, dan di tiap sudut ada aroma wangi sambal bakar dan daun jeruk yang khas. Konsepnya adalah modern homestyle, masakan rumahan yang dibalut dalam penyajian elegan, seperti luka yang dijahit rapi agar menjadi kekuatan, bukan aib. Menu andalan mereka, nasi ibu tangguh, ayam bumbu percaya diri, sayur move on, dan tentu saja, sambal luka move on yang viral. Sil, reviewnya naik lagi. Influencer kuliner itu datang kemarin, sekarang semua orang bahas kita. Teriak salah satu staf baru mereka, Lintang, sambil menunjukkan ponselnya. Sylvia hanya tersenyum, tetap berdiri di dapur terbuka. Ia masih mengenakan celemek, tangannya sibuk menatap plating sambal teri dan daun kemangi. Meskipun ia kini pemilik restoran yang viral, satu hal tak berubah, ia tetap menyentuh makanannya sendiri. Ia tahu, sentuhan tanganlah yang membedakan makanan dari sekadar masakan. Sore itu, restoran penuh sesak. Meja waiting list sampai keluar. Pelanggan dari segala kalangan datang. Ada pasangan muda, ibu bekerja, perempuan berhijab dengan anak-anak, bahkan pria-pria berdasi. Mereka datang bukan hanya karena rasa, tapi karena cerita. Salah satu pelanggan mendekat saat Sylvia sedang mengantar makanan ke meja. "Maaf, Mbak Sylvia, ya?" tanya perempuan itu ragu. Sylvia mengangguk pelan. "Saya cuma mau bilang, cerita hidup Mbak itu inspirasi banget buat saya. Saya juga pernah ditinggal suami. Tapi lihat Mbak berdiri di sini, bikin saya yakin saya juga bisa bangkit." Sylvia terdiam sejenak, lalu tersenyum, tulus sekali. "Terima kasih sudah datang. Semoga makanannya menguatkan." Setelah pelanggan itu pergi, Laras menepuk bahu Sylvia. "Kita nggak cuma jual makanan, Sil. Kita jual harapan. Kita jual keberanian untuk perempuan yang pernah hancur." Sylvia menatap sekeliling. Restoran itu dipenuhi tawa. Bau harum masakan membuncah, dan suara-suara pelanggan menciptakan simfoni yang mengisi setiap sudut ruangan. Semua luka yang dulu ia pendam kini bertransformasi menjadi kekuatan yang nyata. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya ia berbisik, "Kalian boleh buang aku dari rumah kalian. Tapi kalian tidak bisa membunuh semangatku. Karena dari kehancuran itu, aku justru bangkit lebih tinggi dari sebelumnya." Dan restoran kecil itu, sajian Sylvia, bukan sekadar tempat makan. Ia adalah lambang dari perjuangan seorang wanita yang pernah dihina, tapi kini berdiri sebagai simbol kekuatan yang lezat dan mengenyangkan hati siapapun yang mencicipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sylvia menatap cermin bukan dengan rasa kecewa, bukan dengan pertanyaan menyakitkan seperti, "Apa aku tidak cukup cantik untuk dicintai?" Atau, "Kenapa aku selalu disalahkan?" Pagi itu, ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Rambutnya yang dulu selalu diikat seadanya kini dipotong sebahu dengan gaya soft layer yang manis. Kulitnya tak lagi kusam karena begadang tanpa tujuan. Ia rutin membersihkan wajah, menggunakan serum, dan bahkan mulai belajar dandan ringan. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan karena ingin terlihat menarik di mata pria. Tapi karena akhirnya, ia ingin mencintai dirinya sendiri. "Aku bukan lagi perempuan yang menangis di dapur, dengan wajah penuh lelah dan mata sembab," bisiknya lirih. "Aku adalah Sylvia, versi baru dari diriku yang lama." Di lemari,
Kini tergantung beberapa blus warna pastel dan celana bahan yang nyaman namun anggun. Ia menyisihkan sebagian penghasilannya dari restoran untuk perlahan-lahan merapikan penampilan. Ia sadar, dulu ia terlalu sibuk menyenangkan semua orang. Bu Yuni, Raka, bahkan lingkungan, hingga lupa bahwa dirinya sendiri pun butuh dirawat, dihargai, dan dicintai. Suatu malam, setelah restoran tutup dan Laras tertidur di sofa, Sylvia masuk ke kamarnya sambil membawa ponsel. Ia mengatur lampu kamar agar tak terlalu terang, mengenakan piyama biru langit, dan duduk di lantai dekat jendela. Ia membuka aplikasi video call, dan beberapa detik kemudian, layar ponsel menyala memperlihatkan wajah kecil yang sangat ia rindukan. "Bunda?" Suara kecil itu terdengar pelan namun penuh rindu. Sylvia hampir tak bisa menahan tangis. Ia tersenyum lebar, meski matanya sudah basah. "Sayangku, kamu sehat?" Suaranya bergetar. "Iya." "Bunda gimana? Restorannya rame?" tanya si kecil, dengan pipi tembam yang makin mirip dirinya. Mereka mengobrol selama hampir 1 jam. Membicarakan sekolah, makanan kesukaan, bahkan mimpi-mimpi kecil yang pernah mereka bagi bersama. Anak laki-laki Sylvia masih tinggal bersama Raka dan Bu Yuni. Tapi selama beberapa minggu terakhir, Sylvia bisa video call diam-diam, semua berkat bantuan Mbak Rini, mantan asisten rumah tangga yang dulu setia padanya. Mbak Rini sengaja membawa ponsel pribadi dan diam-diam menghubungkan anak Sylvia dengan ibunya. Mbak Rini janji nggak bilang siapa-siapa. "Bun, tapi nanti kalau ketahuan, aku gak bisa telepon lagi ya," ucap si kecil dengan wajah khawatir. "Bunda ngerti, sayang. Bunda cuma pengen lihat kamu sebentar aja. Lihat senyum kamu, itu udah cukup buat Bunda kuat kerja seharian." Anak itu mengangguk pelan. "Aku juga pengen peluk Bunda. Tapi aku simpan pelukannya dulu ya, nanti kalau kita ketemu beneran." Dan saat video call ditutup, Sylvia menangis, tapi bukan karena patah hati, melainkan karena harapan. Ia menyeka air matanya, lalu mengambil buku kecil dari laci. Di sana, ia menulis, "Hari ke-37 aku bangkit. Hari ke-10 aku bisa video call anakku. Hari pertama aku merasa benar-benar hidup lagi." Esok paginya, saat ia masuk ke restoran, semua orang langsung menyapanya dengan senyum. "Sylvia makin cantik ya sekarang," celetuk Lintang sambil menggoda. Laras ikut menimpali, "Kalau dulu kamu perempuan yang kuat. Sekarang kamu perempuan kuat dan sadar akan kekuatannya sendiri." Sylvia tertawa kecil. Ada cahaya baru dalam matanya. Ada ketenangan dalam langkahnya. Ia tak lagi berusaha membuktikan apa-apa pada dunia. Ia hanya ingin membuktikan satu hal pada dirinya sendiri, bahwa ia berhak bahagia. Dan proses membangun dirinya kembali, bukanlah tentang balas dendam, bukan tentang pembuktian pada mantan suami atau mertua, tapi tentang meraih kembali kendali atas hidupnya. Langit Jakarta sore itu memerah, seolah ikut menyaksikan kemewahan yang dipamerkan oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar puas. Di layar ponsel, media sosial penuh dengan foto-foto Citra, mengenakan gaun mahal berlabel internasional, menikmati wine di balkon hotel berbintang di Paris, berpose dengan bibir semi terbuka di depan Menara Eiffel. "Another well-deserved escape," tulis Citra di caption, disertai emoji hati dan tagar "Looks Life Grateful Queen." Raka berdiri di sampingnya dalam salah satu video, tertawa dan menyuapkan stroberi ke bibir Citra. Komentar pun membanjiri unggahan mereka. "Pasangan paling goals. Keren banget hidupnya, Mas Raka upgrade total ya. Bu Yuni pasti bangga banget punya menantu kayak Mbak Citra." Dan memang benar, Bu Yuni, dengan senyum lebar dan dandanan menor, tak pernah berhenti menyebarkan potret kebahagiaan palsu itu ke grup keluarga. "Alhamdulillah, sekarang Raka sama Citra tuh serasi banget," katanya suatu hari saat arisan. Citra itu lembut, anggun, ngerti banget cara manjain suami. Beda jauh sama mantennya dulu, yang kerja mulu sampai rumah kayak kapal pecah. Semua tertawa,
Dan tak ada yang tahu bahwa gaun-gaun mahal yang dikenakan Citra dibeli dari uang hasil menjual toko perhiasan kecil milik Sylvia dulu. Tak ada yang tahu bahwa liburan mewah itu dibiayai dengan menjual satu persatu aset Sylvia yang ia kumpulkan selama pernikahan. Dari apartemen investasi, kendaraan, bahkan saham kecil yang dulu ia tabung diam-diam. Sylvia, yang sedang menyusun laporan pemasukan restoran bulan ini, menerima pesan dari mantan rekan kerja di kantor lamanya. "Sil, kantor lama kamu udah nggak dibayar haknya. Proyek yang kamu tinggalkan dipindah tangan ke Raka dan gagal total. Tapi dia bilang itu semua kesalahan kamu." Sylvia mematung. Tangannya gemetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena getir. Betapa mudahnya seseorang menginjak masa lalumu yang penuh perjuangan, lalu memamerkannya seolah itu hasil kerja mereka. Laras masuk membawa 2 cangkir teh. "Kamu kenapa diam?" tanyanya pelan. Sylvia menyerahkan ponsel itu dengan pelan. Laras membaca, lalu mendesah panjang. Dia pikir dunia gak akan pernah tahu. "Tapi kamu tahu, Sil, kebenaran itu seperti matahari. Bisa disembunyikan sementara, tapi gak akan bisa selamanya." Sylvia tersenyum kecut. Dia pamer liburan, pamer kemewahan, pamer istri baru. Tapi semua itu dari hasil menjual hidupku. Beberapa hari kemudian, Sylvia dan Laras menghadiri undangan pameran kuliner lokal. Tanpa diduga, media menyorot sajian Sylvia sebagai salah satu restoran lokal yang naik daun dengan cepat. Wartawan mewawancarai Sylvia. "Apa rahasia sukses Anda dalam membangun usaha ini, Bu Sylvia?" Ia tersenyum, anggun dan tenang. "Kesakitan adalah guru terbaik. Saya memulai semua ini dari nol. Dari air mata, luka, dan dapur kecil bersama sahabat saya. Tapi saya percaya, ketika hati kita tulus, rasa tidak pernah bohong." Tepuk tangan terdengar di seluruh aula. Namun, di sisi lain kota, Bu Yuni menonton liputan itu dengan wajah mengeras. Citra menggigit bibirnya saat nama Sylvia disebut dengan penuh penghormatan. Raka hanya melirik sejenak sebelum kembali bermain ponsel. Dia cuma numpang viral. "Biasa. Nanti juga sepi lagi," gumam Raka enteng. Tapi dalam hatinya, ada satu rasa aneh yang perlahan tumbuh. Rasa yang belum bisa ia definisikan, tapi bernama resah. Sementara itu, Sylvia menatap bulan dari balkon restoran, dengan secangkir teh hangat di tangan. "Aku tak perlu mengemis kembali apa yang telah diambil dariku," bisiknya. "Karena aku tahu, aku bisa membangun semuanya lagi, dengan cara yang lebih terhormat." Dan dari jauh, tanpa sepengetahuan Sylvia, seorang pengacara sedang mengumpulkan dokumen properti, rekening, dan bukti bahwa semua yang dipakai Raka dan Citra bukanlah hak mereka. Pertempuran belum dimulai, tapi kemenangan pelan-pelan mendekat. Angin malam berembus pelan di jendela rumah besar itu, namun hawa di dalamnya terasa jauh dari sejuk. Di ruang tengah, Bu Yuni duduk termangu di sofa, tubuhnya berselimut tipis, bahunya sedikit gemetar. Di tangannya, segelas air hangat hampir tumpah karena getaran yang tak bisa ia kendalikan. "Citra, bisa tolong ambilin obat ibu?" "Yang di laci kamar ya," pintanya dengan suara lemah. Citra, yang tengah duduk di meja makan, memandangi layar ponselnya sambil mengunyah keripik kentang. Ia tak menoleh, hanya menjawab dingin, "Saya bukan pembantu, Bu. Suruh mbak-mbak aja." "Mbaknya sudah pulang tadi sore," sahut Bu Yuni pelan, mencoba tetap tenang. "Ya udah, kenapa nggak nyuruh Raka aja? Saya capek. Baru pulang dari luar kota." Nada suaranya makin meninggi. Bu Yuni menunduk, matanya mulai berembun. Rasa nyeri di persendiannya makin menjadi-jadi. Tapi yang lebih perih adalah kenyataan bahwa rumah yang dulu penuh tawa dan dominasi darinya, kini berubah menjadi tempat ia tak diinginkan. Raka baru pulang larut malam. Setelan jasnya kusut, wajahnya letih.
Ia melempar tas kerja ke sofa dan memijat pelipisnya. Citra mana? Tanyanya. Di kamar, dari tadi siang belum keluar. Katanya pusing, jawab Bu Yuni pelan. Raka mengangguk. Ia hendak melangkah, tapi Bu Yuni memanggilnya dengan suara lirih. Nak, ibu boleh bicara sebentar? Raka berbalik. Apa lagi, Bu? Ibu udah gak kuat. Ibu sakit, sendi-sendian kaku semua. Tapi Citra dia seolah gak peduli. Raka mengembuskan napas panjang. Kepalanya makin pening. Bu, Citra juga capek. Dia kerja, harus urus event, klien, semuanya. Ibu jangan terlalu manja, ya? Manja? Bu Yuni menelan ludah. Kamu pikir ibu pura-pura sakit? Bukan begitu, tapi ya jangan selalu minta dilayanilah. Rumah ini sudah banyak drama. Saya gak mau tambah pusing. Malam itu, Bu Yuni menangis sendiri di kamarnya. Dulu, ia mengusir Sylvia karena merasa Sylvia tak cukup melayani Raka dan dirinya. Ia merasa berhak atas segalanya, atas kendali, cinta, perhatian. Tapi kini, ia menjadi sosok yang dianggap beban. Sosok yang keberadaannya tak diinginkan bahkan oleh menantu pilihannya sendiri. Pagi harinya, Bu Yuni batuk keras hingga hampir terjatuh di kamar mandi. Tak ada yang membantu. Citra sudah keluar sejak subuh dengan koper. Katanya ada pemotretan di Bali. Raka pun sudah pergi lebih awal, rapat dengan investor baru. Satu-satunya yang mendengar jeritan lirihnya adalah pembantu baru yang bekerja paruh waktu. Ibu harus dirawat, Bu, kata Mbak Lina sambil memapahnya. Tulang-tulang ibu udah lemah. Kalau jatuh lagi bisa bahaya. Bu Yuni hanya bisa menahan air mata. Ia mengangguk, tapi hatinya tenggelam dalam kehampaan. Sementara itu, Sylvia sedang memberi pelatihan bagi para ibu rumah tangga tentang kewirausahaan kecil di restoran barunya yang kedua. Kamera media meliputnya. Banyak ibu-ibu menangis haru saat Sylvia bercerita soal titik balik hidupnya. Dulu saya pikir saya hanya bisa jadi korban. Tapi ternyata, Tuhan memberi saya kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Bukan untuk membuktikan pada orang lain, tapi untuk menghormati diri sendiri. Laras tersenyum bangga dari kejauhan. Dan di luar gedung, seorang lelaki tua yang mengantar koran berhenti sejenak, menatap poster besar bergambar Sylvia yang dipajang di depan restoran. Sajian Sylvia, makanan yang hangat dari hati yang pernah terluka. Ia menggeleng-geleng, lalu berbisik lirih. Hebat ya, Bu Sylvia. Dulu saya sering lihat dia dibentak-bentak suaminya di kantor. Di rumah besar yang semakin sunyi, Bu Yuni menatap layar TV dengan suara kecil. Ada liputan berita tentang Sylvia. Mengenakan blus biru pastel, tersenyum lembut sambil mengangkat trofi, pengusaha perempuan inspiratif tahun ini. Bu Yuni menggigit bibir bawahnya. Matanya berkaca-kaca. Tak ada lagi sindiran, tak ada lagi kesombongan. Hanya satu kalimat yang berkecamuk dalam benaknya. Mungkin, aku telah membuang berlian karena silau oleh kilau kaca palsu. Langit Jakarta belum sepenuhnya terang ketika Sylvia memasuki dapur restorannya yang kelima, terbaru dan terbesar. Aroma kaldu yang mendidih di atas tungku bercampur dengan harumnya dedaunan segar yang baru dipotong. Ia menatap setiap detil dengan mata berbinar, rak-rak rempah tertata rapi, meja-meja kayu jati berlapis linen krem, lampu gantung kaca menyorot hangat. Restoran ini bukan sekadar tempat makan, melainkan ruang penuh cerita. Tentang perjuangan, luka, dan kemenangan yang tak dirayakan dengan dendam, tapi dengan pencapaian. Sil, pesanan catering dari kementerian sudah masuk ya, 150 peks untuk akhir pekan, ucap Laras sambil menyerahkan tablet. Sylvia tersenyum tipis. Tolong pastikan menu yang kita kirim nanti, signature sajian ibu. Kita dedikasikan untuk semua perempuan yang pernah diremehkan. Laras mengangguk penuh rasa haru.
2 tahun lalu, mereka hanya punya dapur sempit dengan kompor tua dan penggorengan sumbangan. Kini, 5 cabang berdiri kokoh di jantung kota besar: Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Nama, Sajian Sylvia, bukan sekadar merek, tapi menjadi simbol perlawanan perempuan yang bangkit dari kehancuran. Tak hanya makanan yang mereka jual, tapi juga harapan. Setiap kali Sylvia muncul di layar televisi, banyak yang meneteskan air mata. Ia tidak tampil sebagai selebritas. Ia berbicara sebagai seorang ibu yang pernah terbuang, seorang istri yang ditinggalkan tanpa ampun, dan seorang perempuan yang memilih bangkit alih-alih tenggelam dalam luka. Dalam satu tayangan talk show nasional, pembawa acara bertanya dengan nada takjub, apa yang membuat Mbak Sylvia bisa berdiri sampai sejauh ini, bahkan setelah semua rasa sakit itu? Sylvia tersenyum. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya tidak mau rasa sakit saya sia-sia. Kalau saya jatuh dan tidak bangun, maka mereka yang menjatuhkan saya menang. Tapi kalau saya bangkit, maka saya tidak hanya menang, saya juga menangguhkan harapan buat orang lain. Sorak tepuk tangan membahana, dan kamera menyorot wajah-wajah di antara penonton. Seorang wanita berjilbab yang meneteskan air mata, seorang ibu dengan anak di pangkuan yang memeluknya erat, seorang gadis muda yang menggenggam tangan ibunya erat-erat. Tak lama setelah itu, Sylvia diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan Perempuan Inspiratif Nasional. Ia berdiri anggun dengan kebaya biru laut, rambut disanggul rapi, dan senyum yang tidak lagi ditarik oleh luka, melainkan oleh rasa syukur. Penghargaan ini, katanya di podium, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk setiap perempuan yang pernah dipatahkan oleh sistem, oleh pasangan, bahkan oleh keluarga. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk dihargai. Kita hanya perlu bertahan dan terus melangkah. Di sisi panggung, Laras menahan tangis. Ia tahu, setiap kata Sylvia adalah nyata. Ia menyaksikan sendiri malam-malam saat sahabatnya tidur di lantai dapur karena terlalu lelah. Saat Sylvia diam-diam menyeka air mata karena rindu anaknya. Saat Sylvia memilih tidak membalas hinaan, tapi membalas dengan pencapaian. Sementara itu, di sebuah rumah mewah yang kini tak seramai dulu, Raka duduk terpaku di depan televisi, menatap tayangan penghargaan itu dengan wajah kaku. Di sebelahnya, Citra asyik menggulir layar ponsel, tak peduli. Ih, kok bisa sih dia diundang ke istana? Gak masuk akal banget, gumam Citra sinis. Raka tak menjawab. Ia hanya menatap layar dengan tatapan kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Bukan karena Sylvia kini terkenal, tapi karena ia menyadari bahwa kebahagiaan Sylvia tak pernah bergantung padanya. Dan tak pernah bisa ia hancurkan, sekalipun dulu ia mengira mampu. Di malam yang sama, Sylvia menatap langit dari balkon rumah kontrakannya yang sederhana tapi nyaman. Angin berembus lembut, membawa aroma melati dari taman kecil. Di tangannya, ia menggenggam sebuah bingkai foto, potret anaknya yang semakin besar, dengan senyum polos dan mata yang mirip dirinya. Suara notifikasi dari ponsel mengganggu lamunannya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah jadi inspirasi. Suatu hari nanti, aku ingin anakku bangga punya ibu sekuat dirimu. Sylvia tersenyum. Kali ini bukan senyum kemenangan, tapi senyum tulus seorang wanita yang tahu, ia telah mengubah luka menjadi kekuatan. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ia belum selesai. Ia baru saja memulai. Hari itu, matahari menggantung tinggi di langit, menebar cahaya teriknya ke jalanan kota. Udara panas memaksa orang-orang berlalu cepat, mencari teduh, mencari tempat ber-AC, atau sekadar ingin menjauh dari debu dan kebisingan. Sylvia baru saja keluar dari mobilnya. Ia mengenakan blazer putih gading, sepatu hak rendah, dan kacamata hitam elegan. Di tangan kirinya, map presentasi terjepit erat.
Hari ini ia hendak meninjau progres renovasi cabang ke-6 restorannya yang akan dibuka dalam 2 minggu ke depan. Seharusnya hari ini hanya tentang pekerjaan. Tentang aroma kayu baru dan suara tukang cat. Tentang detail interior dan strategi promosi. Namun takdir rupanya memilih waktu yang tak terduga untuk membuka luka lama. Langkah Sylvia terhenti di tengah trotoar. Sekujur tubuhnya menegang seketika. Pandangannya jatuh pada sosok lelaki kurus, duduk bersandar pada tiang lampu jalan. Pakaian pria itu lusuh, celananya robek di lutut, rambutnya acak-acakan. Tangan kirinya memegangi perut, sementara tangan kanan terjulur meminta belas kasihan orang yang lalu lalang. Tak banyak yang melirik. Bahkan beberapa anak muda yang lewat malah menertawakannya. Dan di antara semua keramaian itu, Sylvia mengenali wajahnya. Raka. Ia tidak langsung percaya. Butuh beberapa detik sebelum otaknya menyusul keyakinan hatinya. Itu benar-benar Raka. Pria yang dulu menceraikannya tanpa sepatah kata pun. Pria yang membuangnya seperti sampah, seolah-olah tak pernah ada ikatan cinta. Apalagi anak. Sylvia menahan napas. Namun sebelum ia bisa berpaling, pandangannya kembali terpaku pada sosok wanita tua di samping pria itu. Tubuhnya bungkuk, berjalan tertatih-tatih dengan bantuan tongkat kayu. Kerudung lusuh menutupi sebagian wajahnya, tapi Sylvia mengenal cara jalannya, bentuk bahunya, bahkan gaya tangannya yang dulu sering menunjuk-nunjuk dengan congkak. Bu Yuni. Mantan mertuanya. Wanita yang dulu tak pernah kehabisan cara menyakitinya dengan ucapan tajam dan sindiran licik. Kini berdiri lemah, dengan mata sayu yang kehilangan cahaya. Mereka tampak seperti bayangan dari masa lalu yang hancur. Begitu jauh dari kemegahan dan kesombongan yang dulu mereka banggakan. Sylvia berdiri mematung. Langkahnya menggantung, dadanya sesak. Ia ingin menoleh dan berjalan pergi. Ia bisa saja pura-pura tak melihat. Tapi kaki-kakinya menolak bergerak. Dan saat itu, Bu Yuni menoleh. Tatapan mereka bertemu. Mata tua itu membesar, seperti tak percaya. Lalu Raka mendongak. Ia pun melihat. Tak ada senyum. Tak ada panggilan. Hanya diam. Seolah dunia membeku di antara mereka. Raka berusaha berdiri, namun tubuhnya limbung. Ia terhuyung sebelum akhirnya terduduk kembali. Napasnya pendek, wajahnya pucat. Sil, gumamnya nyaris tak terdengar. Sylvia? Sylvia tak menjawab. Ia hanya menatap, tanpa ekspresi, tanpa air mata. Tapi hatinya berkecamuk. Ia pernah begitu mencintai pria itu. Ia pernah rela melakukan apapun demi membuat keluarga itu bahagia. Ia pernah dihina, dibuang, direndahkan, oleh dua orang yang kini nyaris tak dikenali oleh dunia. Bu Yuni berjalan mendekat pelan, menunduk penuh beban. Sylvia, suaranya serak, seperti suara dari dimensi yang berbeda. Nak, ibu malu bertemu kamu dalam keadaan seperti ini. Sylvia menelan ludah. Dadanya menegang. Kata, ibu, dari wanita itu terasa asing, bahkan menyakitkan. Tapi ia tak juga bergerak. Ia hanya menatap mereka dengan mata yang tidak lagi terluka, hanya kosong. Penuh perenungan. Apa yang terjadi dengan kalian? Akhirnya Sylvia bersuara. Nadanya tenang, nyaris datar, tapi dingin. Kenapa kalian di sini? Di trotoar? Mengemis? Bu Yuni menunduk lebih dalam. Suaranya pecah. Kami kehilangan segalanya. Citra pergi. Semua uang habis. Rumah dijual. Mobil ditarik leasing. Raka kena liver, gak bisa kerja lagi. Kami gak punya siapa-siapa lagi. Citra pergi? Sylvia sejenak merasa hampa. Bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu, kehidupan memang akan selalu berputar. Kadang ke atas, kadang menghantam bawah sampai tulang-tulangnya gemeretak. Raka memejamkan mata,
Suaranya lirih, "Maafkan aku, Sil. Aku tahu aku pantas menderita. Tapi kalau kamu bisa bantu ibu, setidaknya beri dia tempat tinggal." Tangannya menggapai seperti ingin menyentuh Sylvia, tapi Sylvia mundur setengah langkah. "Dulu, saat aku menangis minta pertolongan, kalian tutup telinga. Saat aku minta waktu bersama anakku, kalian menertawakanku. Dan sekarang kalian datang, meminta belas kasihan." Bu Yuni menggigil. Air matanya jatuh perlahan, membasahi kerudungnya. Sylvia menghela napas panjang, menoleh ke arah jalanan, lalu kembali menatap dua manusia yang dulu pernah ia hormati dan cintai. "Aku tidak akan membalas dendam. Tapi aku juga bukan malaikat." Ia membuka tas, mengambil amplop tebal, dan menjatuhkannya di pangkuan Bu Yuni. "Cari tempat tinggal. Rawat diri kalian. Tapi jangan cari aku lagi. Aku sudah cukup terluka. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Lalu tanpa menoleh lagi, Sylvia melangkah pergi. Langkahnya mantap. Suaranya tidak gemetar. Ia tidak menangis. Ia sudah selesai dengan semua luka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menyadari ia telah menang. Hidup memang tak pernah menjanjikan garis lurus pada siapapun. Kadang ia mengangkat, kadang ia mencampakkan, tanpa aba-aba, tanpa belas kasihan. Raka duduk di kursi plastik yang mulai retak, di sudut ruang tamu kontrakan sempit yang lembab dan pengap. Dindingnya hanya dibatasi triplek tipis yang mengelupas, mengeluarkan aroma kayu lapuk dan debu tua. Di lantai beralas tikar kusam, terbaring tubuh kurus Bu Yuni. Matanya memandang kosong ke arah langit-langit, dan mulutnya bergerak-gerak pelan, membentuk gumaman tak jelas, akibat stroke ringan yang menyerangnya 2 bulan lalu. Semua ini bermula dari satu kejadian. Citra menghilang. Pagi itu, Raka bangun dalam keheningan aneh. Tidak ada aroma kopi atau suara high heels Citra yang biasa berdenting di lantai marmer. Ia mengira istrinya masih tidur. Tapi kamar kosong. Lemari pakaian terbuka lebar. Hanya menyisakan gantungan kosong dan satu sweater lusuh milik Raka yang bahkan sudah robek di bagian siku. Panik, ia menelepon. Tidak aktif. Ia mencoba menghubungi semua teman Citra, tak ada satupun yang tahu keberadaannya. Hingga ia menemukan catatan kecil yang tertinggal di meja rias. "Terima kasih sudah memperkenalkanku pada hidup mewah. Tapi aku tidak bisa hidup dalam kemiskinan. Rak. Aku bukan Sylvia yang mau disia-siakan dan tetap bertahan." Tangannya bergetar saat membaca. Dunia seperti berhenti berputar. Ia membuka brankas kecil di bawah ranjang, tempat mereka menyimpan tabungan bersama, hasil penjualan rumah Sylvia dulu. Kosong. Bahkan dokumen penting pun lenyap. Yang tersisa hanya surat utang dari 3 koperasi dan 1 kartu kredit dengan saldo membengkak. Rumah yang mereka tinggali saat itu sudah dalam proses sita. Petugas datang seminggu kemudian, membawa surat resmi dan memaksa mereka keluar. Citra memang sudah lama tidak membayar cicilan. Semua surat peringatan disembunyikannya. Ia hanya terus tersenyum, mengajak belanja, berpesta, dan liburan, tanpa memperlihatkan sedikitpun bahwa kehancuran menanti. Raka mencoba bertahan. Ia melamar pekerjaan di banyak tempat, tapi reputasinya sudah rusak. Skandal pemecatannya dari perusahaan, karena penggelapan dana klien demi gaya hidup Citra, tersebar luas di kalangan profesional. Tak ada yang mau menyentuhnya lagi. Sementara itu, Bu Yuni mulai sakit-sakitan. Tekanan darahnya naik turun, tubuhnya melemah, dan pada suatu pagi ia terjatuh di kamar mandi. Sejak itu, separuh tubuhnya lumpuh, dan ia hanya bisa berbicara dengan kata-kata terbata yang kadang tak bisa dimengerti. Akhirnya, mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. 1 kamar tidur, 1 ruang tamu yang disulap jadi tempat tidur tambahan, dan dapur yang nyaris tanpa ventilasi. Setiap hari, Raka harus menyuapi ibunya, membersihkan tubuhnya,
dan menahan tangis saat mendengar rintihan tak jelas dari mulut wanita yang dulu begitu galak dan dominan. Ia menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Dulu, ia tertawa saat Sylvia mencuci pakaian tengah malam demi mengejar deadline kantor. Dulu, ia mencibir saat Sylvia mengoleskan krim wajah murah sambil menyuapi anak mereka. Dulu, ia membiarkan ibunya mencaci menantu yang bekerja keras. Kini, semua itu terasa seperti karma yang datang menghantam tanpa kompromi. Ia tidak tahu di mana Citra sekarang. Mungkin di luar negeri bersama pria kaya baru. Mungkin sudah menikah lagi. Mungkin juga sengaja menghilang, membuang masa lalunya seolah tak pernah ada. Dan disinilah Raka kini, merawat ibunya yang terbaring. Menanti belas kasihan tetangga. Hidup dari sisa bantuan sosial. Menanti siapapun yang sudi mengulurkan tangan. Sayangnya, satu-satunya orang yang dulu rela mati-matian untuknya, sudah terlalu jauh melangkah, terlalu tinggi terbang, dan terlalu bijak untuk menoleh kembali. Hari itu, langit mendung seolah menggantungkan hujan yang tak jadi turun. Di balik jendela kaca restoran pusat, sajian Sylvia, aroma kaldu yang hangat menguar dari dapur terbuka, menyambut pelanggan yang datang silih berganti. Sylvia duduk di sudut ruangan VIP, mengenakan blus putih elegan dan celana panjang berpotongan tegas. Rambutnya disanggul rapi, hanya menyisakan sedikit helai yang dibiarkan jatuh alami di sisi pipi. Sorot matanya tegas tapi tenang. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan dengan investor saat seorang pegawainya masuk, tampak canggung. "Bu Sylvia," ucapnya lirih. "Ada tamu. Pria." Katanya namanya Raka. Sylvia mendadak terdiam. Untuk beberapa detik, napasnya seperti tertahan. Nama itu, meski sudah lama tak disebut, masih menyisakan guratan samar di hatinya. Ia mengangguk perlahan, menenangkan diri sebelum berkata tenang, bawa dia ke ruangan belakang. "Saya akan ke sana." Tak lama, ia melangkah ke ruang staf di belakang restoran. Ruangan itu kecil, hanya ada meja kayu dan 2 kursi. Di sana, duduk seorang pria dengan tubuh kurus dan wajah tirus. Bajunya lusuh, rambutnya tak rapi. Begitu melihat Sylvia, pria itu berdiri terburu-buru, nyaris menjatuhkan kursi. "Sylvia." Raka memanggil dengan suara parau. "Terima kasih, sudah mau bertemu." Sylvia menatapnya diam-diam. Ada rasa asing melihat sosok yang dulu ia cintai kini, seperti bayangan masa lalu yang compang-camping. "Apa yang kamu mau?" tanyanya datar. Raka menunduk. Jemarinya saling menggenggam gelisah. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Aku hanya ingin minta maaf." Sylvia tidak menjawab. Matanya tetap terfokus pada lelaki di depannya yang kini tampak begitu kecil. Tak lagi sombong, tak lagi merasa paling benar. "Aku salah, Sil. Aku dulu terlalu buta. Aku percaya ibuku mentah-mentah. Aku menghancurkan kamu, dan aku bahkan tidak sadar sampai semuanya hancur." Ia menunduk lebih dalam. Suaranya mulai bergetar, napasnya berat. "Kamu benar selama ini. Tentang Citra, tentang aku yang pengecut. Aku kehilangan semuanya, Sil. Rumah, pekerjaan, bahkan ibuku sekarang hanya bisa rebahan. Dan, aku tahu aku pantas mendapat semua ini. Tapi..." Ia menatap Sylvia dengan mata memerah. Aku rindu anak kita. Aku rindu jadi ayah. Aku ingin, kalau kamu mau, kita mulai lagi. Demi anak kita, aku bersedia lakukan apapun. Aku rela jadi apa saja. Aku bahkan siap tinggal di dapur restoranmu, kalau itu harga yang harus aku bayar untuk bisa menebus semua dosa. Sylvia memejamkan mata sejenak. Ada guncangan halus di dadanya. Suaranya, wajahnya, kenangan lama, semuanya datang bersamaan, seperti badai yang mencoba merobohkan dinding yang sudah susah payah ia bangun.
Tapi ia tak lagi perempuan rapuh yang menangis dalam diam saat dipanggil, "Babu," di depan mertua. Ia kini Sylvia yang baru, yang tahu nilai dirinya, yang tahu luka tidak sembuh hanya dengan permintaan maaf. "Aku tidak marah lagi, Raka," katanya akhirnya, tenang dan mantap. "Karena aku sudah memaafkanmu, jauh sebelum kamu tahu kau salah." Mata Raka membelalak. "Tapi memaafkan bukan berarti aku harus mengulang luka yang sama. Sil, ini hidupku sekarang. Aku punya tanggung jawab, pegawai, dan masa depan. Anakku akan tumbuh mengenal cinta yang sehat, bukan hubungan yang penuh pengkhianatan dan penghinaan. Kalau kamu sungguh ingin menebus semuanya, lakukan sebagai ayah, bukan suami. Karena aku tidak akan kembali." Raka terdiam. Wajahnya seperti tak tahu harus sedih atau lega. Sylvia berdiri. "Kalau kau benar-benar mencintai anakmu, buktikan dengan kehadiran, bukan hanya kata-kata." Ia melangkah pergi, meninggalkan aroma sup dan napas tertahan di ruangan itu. Raka tetap duduk, memandang pintu yang perlahan menutup. Ia tidak mendapat kesempatan kedua sebagai suami. Tapi mungkin ia masih bisa memperbaiki dirinya sebagai ayah. Dan itu, untuk pertama kalinya sejak lama, terasa cukup. Senja menggantung redup di langit kota, meninggalkan semburat jingga yang samar menyentuh jendela restoran. Di ruang kantor kecil lantai 2, Sylvia duduk sendiri, menatap keluar sambil memegang secangkir teh jahe yang perlahan mendingin. Raka duduk di seberangnya, menunduk seperti anak kecil yang tahu dirinya bersalah, tapi tetap berharap dimengerti. Beberapa saat lalu, ia kembali datang, dengan wajah lebih bersih, pakaian lebih layak, dan tatapan yang sedikit lebih hidup. Mungkin karena anak mereka sempat menerima kehadirannya beberapa kali. Mungkin karena ia mencoba memperbaiki sesuatu dari reruntuhan masa lalu. Tapi hari itu, ia datang membawa lebih dari sekadar wajah bersalah. "Aku masih berharap," ucapnya pelan. "Aku tahu ini konyol, tapi setiap kali aku melihatmu, Sil, aku masih berharap kita bisa kembali seperti dulu." Sylvia terdiam lama. Angin sore menyusup masuk melalui sela jendela, membawa aroma bunga melati dari halaman bawah. Ia akhirnya menatap Raka. Sorot matanya bukan marah, bukan juga dendam, tapi semacam kesedihan yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. "Dulu, aku tidur hanya 2 jam sehari," ucapnya pelan. "Pagi-pagi aku masak untuk semua orang, siang kerja dengan tekanan, malam mengurus anak kita, bersihin rumah, lalu menangis di kamar mandi. Dalam diam. Supaya nggak ada yang tahu betapa hancurnya aku." Raka tertunduk, bahunya gemetar. "Aku pernah masak sop buat ibu, tapi dia bilang rasanya kayak air got. Aku pernah nyetrika bajumu sampai jam 2 pagi, dan kamu pulang dengan parfum perempuan lain di baju. Aku pernah rela tidak makan demi anak kita, sementara kamu makan malam romantis dengan Citra, entah di mana." Ia tertawa lirih, bukan karena lucu, tapi karena getirnya tak tertampung lagi. "Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semuanya?" Raka mengangkat kepalanya perlahan, matanya basah. "Kamu memilih percaya orang lain. Kamu memilih Citra. Kamu memilih ibumu yang membenciku, tapi kamu tidak pernah memilih aku. Bahkan ketika aku hanya minta dimengerti 1 kali saja." Hening. Luka itu, Raka, bukan luka biasa. Itu luka yang dalamnya sampai ke napas. Sampai ke titik di mana aku pernah mikir, kalau aku mati, mungkin kalian akan lega. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan, napasnya tercekat. "Tapi aku gak mati," lanjut Sylvia lirih. "Aku bangkit. Aku hidup. Aku menemukan diriku lagi. Aku menjadi ibu yang kuat. Dan aku bangga pada diriku." Raka menangis terisak, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Sylvia menatapnya, penuh ketegaran.
Jadi jangan minta aku untuk melupakan semuanya demi cinta yang dulu. Karena sekarang, aku mencintai diriku lebih dari rasa sakit itu. Dan aku akan terus melangkah maju, bukan mundur. Ia berdiri, meninggalkan Raka yang masih terisak di kursi. Di luar, matahari benar-benar tenggelam. Tapi di dalam hati Sylvia, matahari baru sedang terbit. Lebih hangat, lebih terang, dan tak lagi menyisakan bayangan dari masa lalu. Hari itu langit mendung, seolah menyerap perasaan-perasaan yang tak terucap. Sylvia berdiri di depan sebuah rumah kontrakan tua berwarna pudar. Dindingnya mulai mengelupas, halaman dipenuhi rumput liar. Rumah itu tak seindah kenangan masa lalunya, karena memang tak ada kenangan indah di dalamnya. Raka membukakan pintu. Matanya tampak letih, dan rambutnya mulai dipenuhi uban yang tumbuh tak teratur. Ia tampak terkejut, seolah tak percaya wanita yang dulu ia remehkan kini berdiri di hadapannya, anggun, rapi, dan percaya diri. "Sylvia?" Suaranya serak, kaget bercampur canggung. Sylvia tidak membalas dengan pelukan, senyum manis, atau air mata nostalgia. Ia hanya mengangguk sopan. "Boleh masuk?" tanyanya singkat. Raka mengangguk cepat dan mempersilakannya masuk. Ruangan di dalam lebih pengap dari yang ia bayangkan. Cat dinding mengelupas, bau apek menyengat samar, dan di sudut ruang tamu, Bu Yuni duduk di kursi roda tua. Matanya kosong. Mulutnya bergerak-gerak tak jelas, akibat stroke ringan yang membuatnya kehilangan sebagian kemampuan bicara. Sylvia menatap wanita yang dulu menghancurkannya dengan kalimat-kalimat tajam, menyakitkan, dan merendahkan. Tapi hari ini, ia hanya melihat sosok rapuh yang tak lagi punya daya. Dan entah kenapa, tak ada rasa puas pun yang muncul. Yang ada hanya keheningan, dan sebentuk luka lama yang sudah membatu. Sylvia membuka tas kulit di tangannya dengan tenang, mengeluarkan sebuah amplop dan satu kartu nama kecil. Ia meletakkannya di atas meja kayu yang sudah aus. Raka menatap benda itu dengan bingung. "Apa ini?" tanyanya pelan. Sylvia menarik napas. Amplop itu berisi uang tunai. Tidak banyak, tapi cukup untuk biaya pengobatan dasar atau makanan selama beberapa waktu, ucapnya tenang. Dan ini, ia menunjuk kartu nama itu, adalah kontak pusat bantuan sosial untuk lansia tidak mampu. Mereka punya program perawatan dan pendampingan. Kau bisa coba menghubungi mereka, untuk ibumu. Raka menatap Sylvia dengan campuran bingung dan tak percaya. "Kamu melakukan ini karena kasihan?" gumamnya lirih, seakan tak ingin mendengar jawabannya. Sylvia menggeleng, sorot matanya tegas namun lembut. "Bukan karena kasihan. Ini bukan tentang kamu, atau dia," ucapnya, melirik ke arah Bu Yuni yang tampak seperti bayangan masa lalu. "Ini tentang aku, menjadi manusia yang tetap punya hati, meski dulu kalian berusaha mencabutnya dariku." Raka menggigit bibirnya. Wajahnya memucat. Kamu masih baik, Sil. Bahkan setelah semua yang aku lakukan." Sylvia tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum cinta yang dulu pernah ia miliki untuk Raka. Itu senyum seorang perempuan yang telah menemukan kekuatan dalam dirinya. Bukan karena pria manapun, melainkan karena ia memilih bangkit. "Aku tidak datang untuk kembali," ucapnya pelan. "Ini bukan pembuka bab baru antara kita. Ini hanya bagian dari penutup." Raka menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Sylvia menatapnya sekali lagi, lalu berbalik pergi. Langkahnya ringan, tegap, dan penuh ketenangan. Saat ia membuka pintu, angin sore menyambutnya. Udara luar terasa lebih segar. Atau mungkin, itu karena beban terakhir di dadanya baru saja ia letakkan untuk selamanya. Dan begitulah balasan Sylvia. Bukan dengan amarah. Bukan dengan balas dendam. Tapi dengan elegan. Seperti perempuan yang telah menang, tanpa harus menginjak siapapun untuk berdiri lebih tinggi. Sylvia berjalan meninggalkan rumah kontrakan tua itu dengan langkah ringan dan kepala tegak.
Langit sore menguning, membias di trotoar basah sisa hujan siang tadi, seolah ikut menjadi saksi perjalanan seorang perempuan yang pernah diremukan, namun memilih bangkit, bukan membalas. Angin sore menyibak helai rambutnya yang kini terurai anggun. Wajahnya tidak lagi menyimpan dendam, hanya ketenangan yang lahir dari keberanian menutup luka dengan martabat, bukan amarah. Dari balik kaca restoran, sajian Sylvia, Laras melihat sahabatnya melangkah mendekat. Ia segera keluar, membuka pintu, lalu memeluk Sylvia erat tanpa banyak kata. Di tengah segala hiruk-pikuk kota besar dan pelanggan yang lalu lalang, dua sahabat itu berbagi keheningan yang penuh makna. "Kamu baik-baik saja?" tanya Laras lembut, sambil menatap mata Sylvia yang kini teduh, bukan karena tak pernah menangis, tapi karena telah selesai menangis. Sylvia mengangguk perlahan, lalu menjawab dengan senyum tenang yang datang dari kedalaman hati, "Luka itu masih ada, tapi aku tidak lagi berdarah." Ia menoleh sebentar ke jalan di belakang, lalu kembali menatap Laras. "Aku menang, Laras." Tanpa harus membalas dengan kebencian. Laras menghela napas lega dan menggenggam tangan sahabatnya. Tak ada kemenangan yang lebih agung daripada berdiri kokoh, tanpa menjatuhkan siapapun. Sementara itu, di ambang pintu rumah kontrakan yang reot, Raka berdiri mematung. Matanya menatap punggung Sylvia yang menjauh. Punggung yang dulu ia biarkan terbebani segalanya. Kini, wanita itu tak hanya berdiri, ia bersinar. Dan di dalam hatinya yang compang-camping, Raka sadar. Wanita yang dulu ia hancurkan itu, kini jauh lebih berharga dari seluruh hidupnya. Tapi ia tak bisa memutar waktu. Sylvia telah melangkah ke babak baru, tanpa dia. Dan itulah balasan terhalus yang tak akan pernah bisa ia lawan. Pesan moral. Seorang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, luka, dan penindasan, adalah perempuan yang tak hanya kuat, ia tak tergantikan. Dan saat ia memilih tidak membalas dengan kebencian, saat itulah dunia tahu, dia telah menang.